Kejati aku wakil ketua 2 ataupun yang mewakili. Yang kami hormati para Kapokja beserta anggota, para kelompok ahli, para ketua pelaksana UPP Kabupaten Kota Jambi, serta seluruh hadirin yang berada di dalam ruangan ini, baik yang melaksanakan di ruangan ini maupun yang menyaksikan secara virtual. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita bisa hadir dalam acara Rapat Monef Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Jambi tahun 2023. Hadirin yang kami hormati, acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Muhammad Saman, KSE, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memandu pembacaan doa menurut syariat. Bagi yang beragama non-muslim, kami silakan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi samii'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khasi'a wa tayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najati minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, zat yang maha mendengar, maha melihat, maha menonton dan maha menuntun. Dialah hari yang mendung ini, kau tutupi langit dengan awanmu, kau sinari dunia dengan mentarimu, sinari Islam, iman dan ihsan. Bimbinglah kami ke jalan yang engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rabbana, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya.
tunjukkan pula kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabal qabri wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dan arahan Ketua Pelaksana UPP Provinsi Jambi kepada Jenderal, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 1, Bapak Inspektur Provinsi Jambi, Pak Haji Agus Herianto, yang saya hormati Wakil Ketua 2, dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Asisten Pak Sekejati ya, Pak Julkifli. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati juga saya banggakan para Kapokja UPP Provinsi Jambi yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati para kelompok ahli dan para ketua pelaksana UPP Kabupaten Kota seprovinsi Jambi dan hadirin yang kami muliakan. Yang pertama dan utama tentunya kita sebagai umat yang beragama senantiasa selalu memanjatkan syukur kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan hingga pada hari ini, pagi ini kita dapat berkumpul di Aula Inspektorat Provinsi Jambi dalam rangka mengikuti analisa dan evaluasi terkait dengan Satgas Saber Pungli ya, Provinsi Jambi. Ya, terus terang baru kali ini kita melaksanakan kegiatan ANEF. Nah, ANEF ini pun tindak lanjut dari ANEF yang dilaksanakan Satgas ya, Saber Pungli Pusat yang langsung dipimpin oleh Pak Irwasum pada beberapa hari yang lalu atau minggu lalu ya, dihadiri oleh saya sendiri dan Pak Inspektorat lagi tugas luar diwakili oleh Bu Sri dan rekan-rekan dari masing-masing Pokja yang mewakili hadir pada kesempatan itu. Bapak Irwasum Polri, Komjen Pol Dr. Andes Ahmad Doviri, ini sangat serius sekali terkait dengan masalah saber pungli. Karena apa? Karena masih banyak aduan-aduan masyarakat yang masuk ke inspektorat. Ya, bukan hampir, seluruh provinsi ada permasalahan-permasalahan. Ada pengaduan-pengaduan masyarakat menyangkut masalah pungli dari beberapa sektor, termasuk di Jambi, ya, yang perlu nanti kita seriusi. Nah, pada penyampaian oleh Pak Irwasum, ya, memang kalau dilihat grafiknya terkait dengan keaktifan masing-masing kelompok kerja, apakah itu pada tingkat provinsi ataupun pada kabupaten dan kota, ini semakin menurun. Ya.
tahun semakin menurun kegiatan masing-masing Pokja. Tentunya kegiatannya menurun, ya hasilnya pasti menurun juga. Beberapa Polda yang atau provinsi yang sangat minim maupun hasil minta paparannya, ditanya apa kendalanya. Saya ingat itu Sulawesi Utara, Papua, termasuk Polda Metro. Polda Metro, ya ibu kota juga hasilnya kegiatannya minim. Ya mungkin begitu sibuknya banyaknya kegiatan di ibu kota sana. Mungkin tiada hari tanpa unjuk rasa sehingga anggota Polri terfokus pada kegiatan-kegiatan rutin. Sehingga kegiatan menyangkut masalah saber pungli ya mungkin tidak terfokus lagi. Nah, pada kesempatan ini saya secara singkat ingin menyampaikan ANEF kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan nanti hasil juga yang dicapai oleh Provinsi Jambi maupun kabupaten kota. Ya. Untuk diingat kembali atau saya sampaikan kembali kepada rekan-rekan bahwasanya sesuai dengan keputusan gubernur, ya, kita sudah ditunjuk masing-masing instansi lembaga tertentu yang menangani masalah saber pungli. Ya. Kalau dihitung jumlahnya sebanyak 75. Ada slide? Nah, slide berapa? Ya. Ini kita ada 75 personil yang dilibatkan dalam penanganan saber pungli pada tingkat provinsi. Di mana 72 personil ini terdiri ada di situ Polda Jambi sebanyak 35 orang yang terlibat, kemudian di Kejati ada 9, kemudian di Korem ada 2, dan di Bin daerah ada 1, dan POM ada 4, provinsi 18, termasuk di situ ada akademisi dan tokoh masyarakat ada 3 orang. Inilah personil yang dilibatkan dalam menangani masalah-masalah pungli di Provinsi Jambi. Ya, kami menyadari mungkin dengan kesibukan rekan-rekan di instansi ataupun di lembaga sehingga kita agak terlupakan ini masalah saber pungli. Atau berjalan ya sepertinya dilepas begitu saja. Silakan mau melaksanakan, silakan. Kalau memang sibuk tidak melaksanakan, ya silakan. Sepertinya begitu. Ya. Oleh karena itu pada ANEF ini, ya nantinya saya berharap kita lebih aktif lagi, terutama kita yang di provinsi maupun yang di kabupaten kota yang sudah didukung anggaran. Karena nanti saya sampaikan ada juga yang kabupaten yang belum didukung anggaran. Nah, kalau belum didukung anggaran ini agak repot nanti. Bagaimana mau bekerja tapi anggaran tidak ada. Nah, kita yang di provinsi ya sebanyak 75 ini kita harapkan masing-masing bisa bekerja secara maksimal. Ya, apakah itu nanti dari Polri-nya, TNI-nya maupun dari pemerintah daerah, dari BIN juga, dari Kejati juga. Ya, kita bisa sama-sama maksimal. Masalah anggaran nanti kita diskusikan, kita bahas. Ya. Yang pasti kalau memang tidak ada anggaran nih yang bagaimana kita mau bekerja. Ya, karena anggarannya sendiri nggak ada. Lanjut,
Nah ini anggaran kita ya Pak Inspektur. Untuk tahun 2023 1.266.396.260 rupiah. Nanti ini anggaran ini bagaimana mau kita gunakan ya nanti kita diskusikan, kita bahas. Kemarin di dalam ANEF yang dipimpin oleh Bapak Irwasum menanyakan apa sih kendala-kendalanya terutama yang kegiatannya dan hasilnya minim, macam-macam mereka menyampaikan. Ya. Tapi lebih banyak fokus kepada anggaran. Tadi juga sebelum rapat ini dimulai, saya duduk-duduk bersama Pak Inspektorat dan rekan-rekan lainnya. Nah, ini menyampaikan masalah anggaran. Ada wilayah provinsi, ya bahkan juga sampai kabupaten tidak didukung anggaran. Nah ini repot. Kalau tidak didukung anggaran sekali lagi, mau bekerja tapi tidak ada anggaran. Pasti hasilnya sangat tidak maksimal atau mungkin nihil. Tetapi ada yang didukung anggaran, cuman kecil. Nah itu pun pasti tidak maksimal. Ya mungkin anggaran cuma bisa dipakai 1, 2 atau bahkan 3 bulan aja sudah habis. Selebihnya nggak ada anggaran, akhirnya tidak bisa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan pokja masing-masing. Tetapi ada anggaran cukup, cuman birokrasinya yang terlalu memakan waktu sehingga lama. Padahal kegiatan itu harus segera dilaksanakan, tetapi karena mengajukan anggaran, ya, birokrasinya terlalu lama sehingga mungkin sudah semangatnya sudah hilang atau waktunya sudah lewat, apalagi OTT yang harus cepat. Ada informasi segera bertindak, tapi anggarannya belum turun. Giliran sudah turun, mungkin sudah bocor atau sudah tidak ada lagi, sehingga mungkin tidak berhasil. Nah itu yang bagus, anggaran cukup, birokrasi nggak berbelit-belit sehingga kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan secara maksimal dan tentunya hasilnya pun yang kita harapkan maksimal. Nah kita harapkan ini jangan sampai Pak Irwasum menyampaikan akan di-ANEF setiap bulan. Jangan sampai Jambi ya sudah didukung anggaran dan hasilnya mungkin ranking 3 besar paling bawah. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolda juga pada saat ANEF Saber Pungli dipimpin oleh Bapak Irwasum. Ya beliau nggak mulu-mulu, mungkin sama kalau kita sampaikan kepada Bapak Gubernur ya, mungkin nggak usah mulu-mulu, tapi jangan sampai kita paling bawah. Ya kita malu dong kalau dibilang terjelek, ternyata Jambi ada di situ. Ya dalam arti nggak usah mulu-mulu, bisa ranking 1 sampai 3, ya syukur-syukur bisa sampai ranking 1, 2, 3. Jadi kita bisa disebutkan yang terbaik. Tapi kalau tidak, ya di tengah-tengah aja. Ya Kapolda, tengah-tengah aja udahlah. Jangan sampai kita paling bawah. Maksud diambil 3 saja dari 34 Polda yang dievaluasi oleh Pak Irwasum. Bicaranya Polda bukan provinsi. Oh, provinsi kan lebih dari 34. Dari 34 Polda, masa kita Pak Irwasda nanti disebutin yang paling jelek, kan kita malu juga. Itu. Jadi ini anggaran yang tersedia di provinsi nanti kita diskusikan atau kita bahas lebih lanjut. Nah ini dukungan anggaran ya untuk provinsi dan kabupaten kota tahun 2022 dan 2023. Ya, tahun 2022 anggaran kita provinsi 1.293.192.180. Ada sedikit penurunan sih. Ya, nah yang bisa terserap hanya 1 miliar sekian atau 92,09%. Nah, sebetulnya anggaran yang sudah dialokasikan tidak terserap kan sayang.
sebenarnya, apalagi sampai dikembalikan ya. Memang ini kembalikannya tidak seberapa, tapi sayang. Oleh karena itu, anggaran yang ada, yang sudah tersedia, ya sebaiknya direncanakan dengan baik, sehingga kegiatan maksimal, hasil maksimal, anggarannya pun terserap seluruhnya. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau terserap seluruhnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini tanda tanya juga kan. Anggaran habis tapi kok nggak mana hasil-hasilmu, mana perwapumu, nggak jelas. Nah, ini repot, nanti bisa bermasalah di kemudian hari. Itu provinsi. Kota Jambi, nah ini Kota Jambi, ya tahun 2022 sebanyak 240 juta. Ini tidak terserap sama sekali. Nah, ini apakah tahun 2022 ini kurang aktif provinsi Kota Jambi, ya, pemerintahan daerah, ya dalam ini kota dengan Polda juga dengan rekan-rekan lainnya mungkin sibuk dengan tugas-tugas rutinnya, sehingga ini sama sekali tidak terlihat. Tahu-taunya begitu dievaluasi, ya ini anggaran tidak terserap sama sekali. Nah, kita lihat kegiatannya bagaimana. Kalau kegiatannya ada, nah ini anggaran dari mana? Tetapi begini rekan-rekan, ini pengalaman saya di Maluku. Maluku tuh tidak ada anggarannya sama sekali. Tapi repotnya kan kita diminta laporannya, ya, laporan harian, laporan bulanan, kita buat aneh bulanan, diminta tiap hari oleh Irwasum. Tidak ada anggaran, tapi kita tidak ada anggaran, tapi kita diminta laporannya tiap hari. Kalau kita tulis 000 terus kegiatannya kan, wah pasti kita ditegur. Pasti kita ditegur. Oleh karena itu saya siasati begini, sudah maksimalkan aja Babin Kantipmas. Babin Kantipmas melaksanakan kegiatan Binlu, ya, di desa-desa, manfaatkan. Saya minta Kapolresnya buat itu spanduk. Jadi hanya kegiatan di Maluku yang ada itu Pokja pencegahan. Isinya penyuluhan, sosialisasi, ya itu aja. Yang lainnya nol semua. Nah, ya, OTT mau kerja bagaimana, nggak ada anggarannya. Intelijen mau kerja bagaimana, nggak ada anggarannya. Ya, mungkin juga justisi juga demikian. Tapi yang kita bisa maksimalkan akhirnya anggota Polri, Babin Kantipmas itu aja. Dan itu ternyata paling banyak kalau saya bandingkan dengan di sini. Sekarang Babin Kantipmas di Maluku sana mungkin sekitar 500. Katakanlah ya, setiap hari separuhnya aja dari sana, dari yang ada 500, 250 tiap hari. Laporan 250, Polres ini sekian per ini. Ini kita ambil rata-rata yang terkecil aja. Dari 500 Babin Kantipmas, 250 bergerak sosialisasi. Tiap hari 250 tiap hari. Sebulan ribuan. Nah kita nggak ada. Nah ini sekaligus ya untuk menggugah para Kapolres, ya, selaku KUPP, Kabupaten Kota, ya untuk menggalakkan Babin Kantipmasnya. Selain memang sudah ada Pokja pencegahan. Ya kalau mengandalkan Pokja pencegahan saja, kita ya misalnya provinsi kalau dihitung masing-masing dipisahkan dari kabupaten kota, kita paling kecil pasti. Karena kita hanya punya Pokja pencegahan. Berapa banyak sih kita keliling, tapi Polres ini punya Babin Kantipmas. Itu yang bisa diberdayakan secara maksimal. Kadang-kadang kalau hitungan mudah saja, yang gampangnya kalau kita mau hitung-hitungan, misalnya begini. Kalau
aktif ya, Pokja pencegahan ya, memberikan penyuluhan sosialisasi minim OTT mungkin agak bisa masuk akal ya, bisa ada alasan kita jawab. Kenapa kok sedikit? Ya ini berhasil upaya pencegahan kita Pak, sehingga kita melakukan OTT hasilnya minim. Nah, masih bisa kita menjawab kalau ditanya lah. Yang agak kita sulit menjawab, sosialisasinya minim, ya, OTT-nya minim, wah sudah. Tapi kalau berbalik juga, ini memang dilihat pencegahannya lemah, tapi penindakannya bagus, dia dapat. Tapi kok minim sama minim, pasti mana nih yang malas nih? Apakah pencegahan? Apakah memang betul-betul kota itu kabupaten memang sudah clear, jadi nggak perlu lagi sosialisasi, nggak perlu lagi OTT, karena kota itu udah betul-betul clear dari pungli. Tapi apa mungkin itu ya? Ini tolong Kota Jambi ada anggarannya nih 2023 juga sama 240, coba nanti dibahas dengan KUPP-nya, Pak Wakapolresnya, dengan Pokja-Pokja yang ada. Demikian juga yang lainnya. Nah untuk Batanghari, nah ini Batanghari, apa betul tahun 2022, 2023 tidak ada. Nah ingat, apa namanya, Perpres 87 ya, masalah 2016 saber pungli. Nah, ini pemerintah daerah sebenarnya sebagai yang saya kalau katakan kita nih aparat ini kan motornya penggeraknya, tapi penggeraknya kalau nggak ada bensinnya bagaimana? Kita mau bergerak, nggak ada bensinnya. Ya oleh karena itu coba kenapa nggak sama dengan saya waktu itu di Maluku. Setelah saya masuk, kenapa kok nggak ada anggarannya? Karena alasannya tidak aktif. Pokja-pokja yang dibentuk berdasarkan keputusan gubernur tidak aktif. Tidak aktifnya kenapa? Saya kejar lagi. Ya itu banyak alasan. Anggarannya kecil, kemudian mengajukannya juga ya birokrasinya terlalu bertele-tele mengajukan kepada KUPP, KUPP turun lagi ke inspektorat. Nah, ya kalau Pak Irwasdanya, KUPP-nya ada di tempat, nanti nggak ada di tempat, turun lagi, makan waktu. Di inspektorat juga yang menangani masalah bendahara, masalah keuangan juga nggak ada di tempat. Udah. Akhirnya alasan-alasan itulah yang dijadikan, ya sudah nggak aktif, ngapain diusulkan lagi. Itu untuk tahun berikutnya. Makanya hampir 2 tahun saya di sana, yang pertama memang tahun lalu tidak ada aktif. Nah begitu saya tahu, tahun saya usulkan, tapi nggak turun juga. Dengan alasan terlambat mengajukan sehingga merencanakan untuk anggaran tahun depan itu sudah batas waktunya sudah terlewat. Nah sudah 2 tahun betul-betul nggak ada anggaran. Nah ini saya nggak tahu nih Batanghari, nanti coba kita pengen tahu apa alasannya tidak ada anggarannya. Nah yang lainnya ya bervariasi, tapi rata-rata ya ratusan juta. Namun di sini Sorolangun sedikit ini. 2022 hanya 39, nggak nyampe 40 juta. Nah 2023 47 juta. Ini Sorolangun paling sedikit. Oh saya ulangi, Merangin 21 juta. Nah ini juga
Tolong rekan-rekan yang di kabupaten kota ini coba dibahas kembali, dibicarakan sekali karena masalah saber pungli kan atensi Bapak Presiden langsung. Maaf. Itu kalau nggak salah ingat ya, berangkat dari permasalahan di Tanjung Priok ya, kalau nggak salah itu ya, banyaknya pungli-pungli. Jadi ketika Presiden sidak itu, wah ketahuan tuh banyak pungli di Pelabuhan Priok tuh, makanya terus dibentuklah Perpres 87 2016 itu. Karena ya pungli ini sangat mengganggu terkait dengan masalah perekonomian, khususnya pada tempat-tempat tertentu. Makanya ini atensi. Nah, ditunjuklah Pak Mahfud ya, Menko Polhukam sebagai ketua ya. Ketuanya Pak Irwasum sebagai penanggung jawab. Oleh karena itu ya perlu dari rekan-rekan pemerintah daerah, kabupaten, kota bisa mendukung kegiatan ini dengan mengalokasikan anggaran. Ya, mungkin dibahas, dibicarakan kegiatan-kegiatan maupun target yang ingin dicapai berdasarkan ya hasil evaluasi ataupun mapping masing-masing daerah kerawanannya, sehingga kegiatannya dalam 1 tahun bisa berapa banyak dari masing-masing Pokja dilakukan, kemudian dari UTT juga bisa merencanakan berapa target, mungkin per triwulan sampai 1 tahun, sehingga diharapkan makin tahun makin menurun, sampai mungkin clear, betul-betul tidak ada lagi pungli di daerah tersebut ya, di semua sektor. Ini anggaran ya, mungkin rekan-rekan dari kabupaten kota bisa melihat ya, dan apakah ini betul yang ditayangkan? Kalaupun betul, apakah itu cukup? Ya, saya rasa untuk anggaran 1 tahun yang 21 juta ini nggak cukup, mungkin akhirnya nggak maksimal. Mungkin kalau dimaksimalkan, yaitu 1, 2, 3 bulan udah habis. Berikutnya tinggal pasrah saja, atau tinggal mendorong Babin Kantipmasnya aja, akhirnya Babin Kantipmas yang pontang-panting. Lanjut. Nah, ini kegiatannya selama kurang lebih hampir 5 bulan, Januari sampai Mei ya, Mei masih berlangsung. Untuk intelijen ya, ini provinsi gabungan dengan kabupaten kota, intelijen hanya 2. Nah, coba, padahal masing-masing anggaran ada walaupun minim, kecuali Batanghari, tapi cuma 2. Pencegahan 109, nah 109 udah mau 5 bulan ini sedikit. Ya kalau tadi saya bilang, ya untuk menutupi kegiatan kita yang sangat minim, libatkan Babin Kantipmas, wah ketinggalan. Babin Kantipmas kita berapa sih? Orang Bimas ada? Dari Bimas ada di sini hadir. Nah, kira-kira berapa Babin Kantipmas seluruh? Kira? Hah? Berapa? 500-an? 500-an. Ya itu saya bilang, separuh saja. Separuh aja tiap hari yang aktif ya, melaksanakan. Dia penyuluhan, sambang desa, ada kesempatan sampai tinggal bawa modal spanduk aja kok, foto. Melaksanakan sosialisasi penyuluhan, dah foto-foto. Separuh saja. 250 tiap hari itu. Tiap hari laporan. Ya mungkin Sabtu Minggu mungkin lebih sedikit, tapi ada. Ya mungkin hanya 100 atau 50, yang apa penting ada. Ya kali kan, kalau 250, seminggu saja sudah 1.000 lebih. Kali sebulan, 4.000 lebih. Makanya Maluku untuk menutupi itu begitu. Babin Kantipmas ribuan. Jadi kalau OTT nggak ada, padahal nggak ada anggaran, OTT itu nggak ada. Ya ditawar, ini OTT nggak ada sama sekali, betul-betul nggak ada Pak. Ya terlepas mungkin pusat sebetulnya tahu juga, cuman jawabannya kita aja yang, ya karena aktif Pak.
sebulan bisa ribuan, 4.000. Seminggu kita 1.000-an, sebulan 4.000. Setahun kali 12 40-an ribuan. Sosialisasi, makanya nggak ada pungli. Orang mau pungli takut, karena kita sosialisasi. Alasan kita saja untuk menjawab itu. Ya, padahal mungkin masih ada juga dan banyak mungkin pungli-pungli. Kemudian penindakan, ya, OTT 101. Tersangkanya 244. Ini OTT banyak, ini karena waktu menjelang operasi ketupat. Menjelang operasi ketupat, Serse diberi target supaya Lebaran tidak terganggu nanti, makanya diperintahkan untuk melaksanakan OTT menyangkut pungli. Ini terbantu nih. Kalau nggak ada kegiatan itu, wah mungkin lebih sedikit lagi. Ya, ini kita lihat dalam bulan Maret gitu. Pokoknya menjelang Lebaran saya ingat ini. Nah, selebihnya kita lihat 1, 0, nggak ada. Karena ada target dari Polda untuk Lebaran ini tidak ada masalah-masalah yang menyangkut pungli, ditargetkan wilayah baru berlomba-lomba. Tapi ada juga yang minim. Kalau saya lihat anehnya Polres itu ada yang minim juga, ada yang aktif. Nah ini tolong sekali lagi Pak Wakapolres ya dilihat di ANEF, jangan sampai nanti ANEF sekali lagi yang dilaksanakan oleh pusat kita paling bawah, saya ANEF juga. Untuk tingkat provinsi, kabupaten, kota, ternyata ada Polres yang minim. Nah, nanti tentunya juga kita akan tegur. Lanjut. Nah, ini kurun waktu tahun 2003 masing-masing UPP. Ya. Provinsi Jambi ya, nih kita nih coba semua masih nihil. Apakah iya? Atau sudah ada yang melaksanakan diam tapi laporannya enggak terdata atau belum terlaporkan. Nih Provinsi Jambi ya. Sampai bulan Mei semua Pokja nih, pencegahan, enggak ada penindakan, intelijen dan justisi. Ya, sama sekali enggak ada. Kota Jambi, nah, jadi rekan-rekan wilayah kabupaten ya bisa lihat lah, kalau enggak nanti di copy nih, ya, di copy. Nah kita harapkan nanti kalau ANEF berikutnya, setelah ANEF Irwasum sekali lagi kita akan melaksanakan ANEF, kita lihat untuk masing-masing. Karena ANEF di Irwasum pusat itu kita hanya global, bahkan kita nggak disebut yang tengah-tengah, jadi kita nggak tahu. Nanti kita harapkan ANEF dari Irwasum, kita juga ANEF, kita sampaikan begini masing-masing kabupaten, provinsi, kabupaten, kota. Hasilnya masing-masing Pokja. Jadi ya kalau Pokjanya memble ya nanti kelihatan. Ya. Ini tolong rekan-rekan menjadi perhatian kita ya menyangkut dengan kegiatan dan hasil masing-masing Pokja. Lanjut. Ini lanjut saja, 7 tahun terakhir. Lanjut saja. Ini laporan hasil OTT ya. Nah ini OTT. Ya, kita bisa lihat tadi. Sorolangun. Nah ini selain provinsi, Sorolangun juga sama sekali nihil. Ya. Kemudian Kerinci hanya 1, itu bulan April. Batanghari hanya 1. Ya walaupun nggak ada anggarannya, tapi saya yakin ini karena perintah dari Polda untuk membersihkan pungli. Jadi Batanghari mengerjakan walaupun hasilnya cuma 1. Ya, sungai penuh 3. Jadi masing-masing bisa kelihatan di jumlah
kolom paling kanan, ya paling aktif, paling banyak untuk sementara ya Tanjab Timur, Tanjab Barat, ya ini 20-20, kemudian Bungo dan Kota Jambi 16-16. Ya. Kemudian Muara Jambi, yang lainnya saya lihat masih di bawah 10. Ada yang 0, ada yang hanya cuma 1 dan 3. Nah ini para Wakapolres ya, dievaluasi, coba dipacu kembali ya pokja-pokja yang ada di kabupaten kota, termasuk saya nanti yang di sini akan memacu coba pokja-pokja di tingkat provinsi. Kemudian slide berikutnya ya, untuk tahun 2023 ya uang yang dapat diselamatkan secara seluruhnya 5.749.600. Ya. Ini seluruh provinsi dan kabupaten kota. Ya pungli kan biasanya sedikit-sedikit, ratusan ribu, mungkin parkir liar, retribusi liar dan lain sebagainya lah. Itu kalau udah besar-besar ya mungkin udah kasusnya mungkin beda lagi mungkin. Udah korupsi mungkin. Ya. Nah dari barang bukti 5 juta sekian itu paling banyak ada di slide berikutnya UPP Kabupaten Kerinci. Ini pungli menyangkut pemerasan terhadap supir truk. Truk yang melintas ini kalau dijumlahin sebesar 3.847.000 juta. Ini 8 orang pelakunya. Paling banyak menyumbang nih dari 5 juta sekian tadi, hampir 4 jutanya itu ada di Kabupaten Kerinci. Ya, terima kasih. Ya, mungkin bisa ditingkatkan untuk berikutnya. Lanjut pada slide nomor 2 terakhir ya, yang menjadi catatan Rakor Saber Pungli Pusat. Terus, nah ini rekan-rekan, ya, yang tadi saya sampaikan bahwasanya sampai sekarang ini pungli masih ada karena banyak masukan Dumas ya, pengaduan masyarakat ke Irwasum, seluruh provinsi itu ada, seluruh provinsi yang disampaikan provinsi. Nah kita nggak tahu ini di Jambi menyangkut masalah pungli di Dinas Perhubungan. Dan yang kedua pungli di sektor pendidikan. Nah di kabupaten mana atau kota mana kita nggak tahu. Oleh karena itu masing-masing UPP kabupaten kota itu bisa memapping. Itu ya, bisa memapping apakah ini yang disampaikan Dumas kepada Mabes Polri di sektor pendidikan maupun di Dinas Perhubungan ada di wilayah saya atau tidak. Karena bisa mungkin kalau terus-terusan Dumas itu masuk nanti dari pusat. Nah, ini kayaknya nggak bergerak ini kabupaten, kota, dan provinsi. Atau kalau ada di kabupaten kota bisa saja provinsi yang bergerak. Mungkin ada istilah ya apa sungkan itu kan. Tapi lebih bagus kita mengambil tindakan dini daripada sudah mengakar, sudah terlalu sudah terlalu berat. Ya contoh saja, mohon maaf, misalnya di Dinas Perhubungan, mungkin pada level-level pada level bawah. Tapi kalau lama-lama dibiarkan, lama-lama meningkat bisa sampai ke tingkat yang di atasnya. Karena tahu mungkin, wah aman, nggak ada masalah, ya sudah. Nah, yang penting
you kasih saya, ya udah, nggak saya berhentikan, nggak saya suruh stop. Nah, akhirnya jadi pungli berjamaah dari level bawah sampai ke tingkat atas. Nah ini mungkin di level-level masih bawah, nah kita ingatkan. Ya, dengan cara ya kita coba, kalau memang terbukti ya kita OTT. Nanti masalah penyelesaiannya kan, apakah itu harus melalui ke jalur hukum? Kan tidak. Misalnya kayak kita kayak restoratif justice aja lah. Yang penting tidak mengulangi lagi, ya, dan itu juga nggak terlalu berat ya. Dan ada efek jerahnya, ya sudah, silakan aja. Tapi jangan sampai ada dumas-dumas lagi yang masuk ke Irwasum, ke Mabes sana. Ya, saya bagi orang kabupaten kota ini coba ada di mana? Apakah di kota Jambi ataukah di kabupaten kota lainnya? Lanjut, yang terakhir penekanan dari saya. Yang pertama, ya, isu-isu pungli masih marak dan memiliki problem sendiri. Itu agar seluruh Pokja yang tadi sektor pendidikan yang permasalahan ini berulang-ulang, ya, meresahkan, bahkan terus pengaduan masyarakat ke yang sekretariat pendidikan. Oleh karena itu kita berharap seluruh UPP yang ada di provinsi, kabupaten dan kota dapat merevitalisasikan pelaksanaan secara efektif. Yang kedua, ya, organisasi yang tidak didukung anggaran akan menjadi hambatan. Tidak akan oleh karena itu kita bahwasannya ini amanat dari Presiden, ya, pungli ini, ya, tadi sesuai Perpres yang ada, Perpres nomor 87 tahun 2016. Kemudian yang keempat, ya, agar elemen instansi yang tergabung dalam UPP, baik provinsi, kabupaten, kota, dan komunikasi yang baik. Kan dalam mungkin Pokja-Pokja yang ada, di situ ada mungkin satuan dari Polri, TNI, ataupun dari BIN, atau Kejaksaan, mungkin satu Pokja itu. Nah, itu coba dikomunikasikan dengan baik sehingga Pokja yang ada betul-betul solid. Ya. Itu yang kita harapkan, jangan ego sektoral. Sehingga anggaran itu birokrasi tidak berbelit-belit, tetapi masih tetap kecil hasilnya, kegiatannya dikarenakan Pokjanya tidak solid. Tidak ada koordinasi komunikasi yang baik, sehingga ya sudah, masing-masing saja. Ini 4 hal yang penekanan dari saya. Sekali lagi tolong rekan-rekan, ya, ke depan kita bisa laksanakan secara baik, secara maksimal. Nah, kembali sebelum saya akhiri, masalah anggaran, ya. Nanti tolong kabupaten, kota coba dibahas.
Kalau memang sudah anggarannya sudah memang tersedia alokasinya tahun ini sedemikian, nggak bisa ditingkatkan lagi, ya dimaksimalkan. Dimaksimalkan anggaran bisa terserap, seluruhnya kegiatan bisa maksimal. Nah, untuk ke depan tahun 2024 mungkin dipersiapkan dengan baik, ya. Dengan referensinya ya mungkin hasil-hasil kegiatan ini dijadikan acuan untuk melaksanakan sehingga bisa menghitung betul kegiatan tahun depan berapa banyak atau target yang kita harapkan berapa banyak sehingga memerlukan anggaran berapa banyak. Itu termasuk juga di sekretariat misalnya, tidak di lapangan lah, tidak di lapangan, di sekretariat ya mungkin perlu kayak selama ini memang tidak pernah aneh, paling enggak tahun depan harus tiap bulan anggaran ya, mungkin dari hal-hal yang kecil ATK ya, snack dan lain sebagainya sudah direncanakan berapa banyak dan berapa kebutuhannya. Nah ini harus dibahas memang. Kita pun nanti di provinsi setelah ini kita coba diskusikan kalau memang masih ada waktu, bagaimana baiknya anggaran yang ada 1,2 ini. Supaya benar-benar yaitu semuanya secara maksimal. Tadi kalau ngomong-ngomong, saya sekali lagi ini saya sampaikan kepada rekan-rekan PPK Kabupaten Kota. Mungkin kita seperti saya sampaikan tadi mengajukan anggaran, kemudian birokrasinya anggaran ada. Ketika mengajukan anggaran, melakukan kegiatan birokrasinya. Ke saya dulu, saya mungkin turun, ke sekretariat mungkin juga sibuk apa-apa, akhirnya mungkin seminggu mungkin baru turun atau beberapa hari baru turun, karena kegiatannya itu mendesak, sehingga tidak maksimal lagi. Nah, banyak hal-hal lain yang menyangkut anggaran sehingga berdampak kepada hasil. Nah, saya inginnya yaitu anggaran berbasis kinerja. Sudah, anggaran saya ngobrol-ngobrol tadi sama Pak Inspektorat, ya sudah anggaran kasih aja kepada masing-masing Polja. Oleh karena itu, ya masing-masing Polja merencanakan sisa bulan ini. Kayak kemarin ada yang mengajukan dari Pokja pencegahan ya, Bimas mengajukan. Nah, sementara saya pending dulu, kita bahas dulu coba. Maksudnya kita kasih waktu, mungkin kalau memang disepakati di provinsi, anggaran berbasis kinerja ada kasihkan Pokja masing-masing. Nah kita kasih waktu mungkin 1 minggu, 2 minggu ini ke depan, masing-masing Pokja merencanakan kegiatannya bulan Juni, Juli, sampai Desember. Apa kegiatannya, berapa banyak kegiatannya, kemana kegiatannya, kebutuhan anggarannya berapa. Kalau memang itu sudah dibuatkan, ya, dibuat untuk 1 tahun, ya, kita hitung cukup anggaran kita, termasuk juga sekretariat, rapat-rapat dan lain sebagainya, bikin laporan dan sebagainya, termasuk mungkin memang ada honor-honor itu dan sebagainya lah, udah dihitung-hitung cukup, bagikan ke masing-masing Pokja. Nah kita nanti tinggal menuntut Pokja, mana rencana kerjamu tiap bulan, mana hasilnya. Ya, tentunya dengan adanya mungkin sprint mana hasilmu, saya minta. Mana perwapunya anggaran yang sudah tersedot bulan ini, nah, untuk kita file ketika mungkin kita ada pemeriksaan nanti dari luar, ya kita semua bisa kita pertanggungjawabkan itu. Nah kan itu kan nanti serahkan saja, kita tinggal minta, ya minta hasilnya. Minta perwapunya. Nah, nanti kita di sekretariat tinggal menghimpun, mengecek, menghimpun. Oh ya, perwapunya sudah selesai.
Sudah ada sebagai contoh misalnya pencegahan, mau sosialisasi ke Merangin sana, misalnya butuh penginapan berapa orang ini ya pulang tinggal minta mana hotelnya, mana hasilnya di sana, dokumentasi sosialisasi apa namanya daftar hadir, nah, udah cocok-cocokan, dah ini perwapun bisa dipertanggungjawabkan. Tuh. Hasilnya yaitu memberikan sosialisasi dengan peserta yang hadir 50, 100 orang, 200 orang, nah, misalnya dari mana saja. Itu lebih enak. Jadi kita yang di sini nggak pusing, tinggal minta. Apa itu rencana. Tapi monggo nanti kita diskusikan tingkat provinsi apakah itu bisa demikian, sehingga mempermudah kita dan kita harapkan juga hasilnya bisa maksimal. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf ya, mungkin ada penyampaian yang tidak pas atau tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini semua semata-mata demi kebaikan kita bersama untuk wilayah Provinsi Jambi ya, termasuk kabupaten kota. Manakala kita di ANEF dan sampai sekali lagi kita ranking paling jelek. Ya tentunya Bapak Gubernur dan Kapolda, termasuk juga di situ ada Kajati, Pangdam ya, yang terlibat, ya. Rekan-rekan dari satuan samping atau lembaga, ya kita nggak malu lah kalau kita nggak di bawah. Kalau di bawah, karena selain ANEF, memang tidak diikuti oleh Gubernur mungkin, tidak diikuti oleh Kapolda dan sebagainya. Tapi kalau surat masuk, masuk kepada Kapolda tembusannya Gubernur gini-gini, hasil ini paling rendah, akan dibaca, malu juga. Kita yang diberikan amanah tanggung jawab yang di sini ya malu kita. Apalagi saya sebagai ditunjuk sebagai ketua. Itu mungkin ada saya berikan, kalau ada yang memang perlu ditanyakan, baik yang berada di ruangan ini maupun rekan-rekan yang ada di kabupaten kota melalui virtual Zoom meeting, saya persilakan kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan, ditanyakan, mungkin kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak nanti kita sampaikan pada kesempatan lain melalui media sosial yang ada. Tapi sebelum saya berikan waktu untuk bertanya, saya mau bertanya dulu kepada Batanghari. Kabupaten Batanghari bisa? Batanghari ya. Pak Wakapolres langsung. Ya, Jenderal. Ini Jenderal untuk melaporkan untuk Batanghari. UPP Batanghari setelah kita koordinasikan dengan Bapak Wakil Ketua UPP. Jadi untuk 2023 ini sudah dianggarkan. Jadi tinggal untuk dipecah saja, Jenderal. Jadi insya Allah hari ini kita akan tuntaskan untuk anggaran sahabat punglinya. Mungkin itu aja laporannya Jenderal. Insya Allah hari ini kita sudah selesaikan untuk anggaran 2023. Baik, terima kasih untuk Batanghari, untuk yang mewakili inspektorat ya, dari kabupaten ya? Ya, ini ada Kepala Inspektoratnya nih. Oh, Kepala Inspektoratnya langsung ya. Terima kasih Pak. Ya, memang sekali lagi ini amanah dari Bapak Presiden untuk kita terus melaksanakan kegiatan Saber Pungli. Ya, alhamdulillah untuk tahun 2023 ini sudah teranggarkan di kabupaten kota. Ya, demikian juga rekan-rekan yang lain yang masih kecil coba direncanakan untuk tahun 2024 kalau memang sudah tidak bisa lagi ada alokasi untuk penambahannya. Tapi kalau masih ada, entah anggaran dari mana itu ya, terima kasih. Dan upayakan hasilnya tentunya maksimal lagi. Ya masing-masing kabupaten berlomba juga, jangan sampai nanti kita yang paling kecil, kabupaten ataupun kota, yang akhirnya disuruh sampaikan paparannya karena paling kecil. Ya silakan masing-masing
kabupaten kota ya berlomba untuk hal-hal yang positif. Terima kasih sekali lagi untuk Batanghari. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan dari sini dulu, dari provinsi ada? Kalau nggak ada, ya jangan dipaksa-paksakan ada. Tapi kalau ada nggak apa-apa sampaikan. Ada? Silakan Bu, silakan. Ada mic atau bisa terdengar? Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon izin, tadi saya datangnya terlambat karena tadi mengajar dulu. Perkenalkan saya Hartati, Bapak Ibu sekalian. Kami di sini bersama dengan Pak Dr. Sahuri, Pak Kailani, dilibatkan dari perguruan tinggi. Menyikapi apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, tadi ada pas saya datang tayangannya itu tentang pungli di bidang pendidikan. Nah, jadi mohon izin sedikit menyampaikan tentang ini, bahwa kalau dilihat dari laporan di Ombudsman di RI pusat maupun di daerah, itu nampaknya pungli di bidang pendidikan itu tergolong bisa dikatakan yang tertinggi juga Pak, di samping dari bidang yang Bapak sampaikan tadi ada di perhubungan dan lain-lain. Nah, setelah saya terutama di sini memperhatikan atau mencermati aturan yang ada, ternyata ini memang hal yang terjadi di lapangan yang pungli itu disebabkan oleh adanya persepsi ataupun penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, kalau dilihat ada peraturan, ada PP tentang pendanaan pendidikan, kemudian ada juga Permendikbud tentang komite sekolah, yang di sana memang dinyatakan bahwa komite sekolah itu boleh menghimpun dana. Nah, kemudian di PP tentang pendanaan pendidikan yang nomor 48 itu juga disampaikan bahwa pendanaan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah, ada di salah satu pasalnya. Nah, kemudian ini menjadi persoalan karena di dalam PP tersebut pun disampaikan ada 43 kalau tidak salah jenis yang tidak bisa dipungut. Nah, artinya di sini hal menyatakan bahwa pendanaan pendidikan itu menjadi kewajiban masyarakat, ini juga perlu penafsiran yang lebih jelas di dalam undang-undang. Nah, nyatanya di Provinsi Jambi itu belum ada peraturan ataupun peraturan kepala daerah, apalagi peraturan daerah mengenai bagaimana tata cara, peran serta ataupun prosedur dalam pungutan ini, Pak. Sehingga ini terjadi pungli, bahwa di Ombudsman saya memang agak concern di sini juga karena mengajar di hukum pelayanan publik, itu banyak sekali pengaduan bahwa akhirnya sekolah yang disalahkan. Nah, ini memang di Ombudsman, saya pikir juga Ombudsman kan terlibat di dalam saber pungli ini. Nah, ini bagaimana Pak ke depannya? Karena ini terjadi terus. Misalkan saja mulai dari tingkat dasar, sekolah itu tidak boleh menurut aturan memungut yang namanya uang daftar ulang, uang OSIS, uang perpisahan, uang banyak sekali itu, tetapi itu selalu saja dilakukan. Nah, dengan dalih namanya ini menjadi sumbangan atau bantuan. Nah, ternyata kalau itu dilakukan dengan paksaan, misal ini harus bayar, kalau tidak bayar anak ini tidak bisa nerima rapor, ini uang buku, kalau enggak ini anak nanti kan ada semacam dalam tanda kutip ancaman yang seperti itu tuh menurut aturan itu salah. Nah, ini seperti apa Pak saber pungli ini mendorong apakah di Provinsi Jambi ini bisa dibuatkan regulasinya, bisa mencontoh di tempat lain atau bagaimana, sehingga ini juga bagian dari pungli yang sangat tinggi di Indonesia maupun di Jambi sendiri. Ini kan yang di Ombudsman tadi hanya yang mengadu saja, yang tidak mengadu, dan itu dari orang tua sering sekali mengeluhkan hal tersebut. Saya pikir itu Bapak
Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok ahli ya, dengan Ibu siapa tadi? Bu Hartati ya, atas masukan informasinya. Ya mungkin karena masalah itu terus saja berulang-ulang, makanya dumasnya juga sampai ke pusat juga terus-terusan. Ya, memang ini satu permasalahan harus kita selesaikan. Tapi yang terpenting, aturan-aturan yang di bawah yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan aturan di atas ya, Bu ya. Kalau bertentangan ya pastinya kita kan berpegangan pada aturan ataupun undang-undang yang paling tinggi. Tapi kalau itu pun tidak bertentangan, artinya untuk pendanaan ini masing-masing bisa dilaksanakan, kecuali ada berapa tadi 40-an item yang tidak boleh. Nah, di luar 40-an itu masih bisa, tapi tidak bertentangan sekali lagi dengan aturan yang di atasnya. Ya mungkin ini kita harus mendorong atau kita bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengeluarkan tadi regulasi itu. Tapi jangan sampai regulasi sekali lagi keluar bertentangan lagi dengan aturan yang di atas. Nah, mosok kita laksanakan regulasi. Ya regulasi itu mungkin bagian dari kebijakan, tapi bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Nah, nanti coba Pokja ya mungkin bisa pelajari, intelijen ya bisa memberikan masukan sehingga kita juga bisa ternyata memang tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Nah ya karena aturan undang-undang di atasnya tidak memuat hal itu, ya mungkin kita bisa membuat regulasi pada tingkat provinsi sehingga kabupaten kota itu semua seragam dan itu tidak dianggap lagi suatu tindakan yang melanggar hukum ataupun pungli. Yaitu ya jadi kelompok intelijen coba carikan informasi ya berkaitan dengan regulasi-regulasi yang ada, aturan-aturan yang ada sehingga kita bisa bahas kemudian hari. Ya. Yang lainnya ada? Kalau tidak ada dari kabupaten, kota, silakan kalau masih ada. Mohon izin, Ya. Jawa Barat, nih kan? Jabar, Siap. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang yang kami hormati pimpinan Pak KUPP Sahabat Pungli Provinsi, Pak Irwasda. Mohon izin Jenderal, kami didampingi oleh Bapak Inspektur Kabupaten Tanjung Barat, kemudian dihadiri juga dari Dansub-Den POM, dihadiri Pasi Intel Kodim, dihadiri Pasi Pidum, kemudian Kasat Pol PP dan staf Pokja yang ada di Kabupaten Tanjung Barat. Mohon izin pimpinan, sesuai dengan apa yang kami sampaikan bahwa kami bekerja sesuai dengan SK Bupati 479, sesuai dengan tadi kami dijelaskan oleh pimpinan terkait dengan anggaran berdasarkan honorium yang didukung oleh DPA dari Inspektorat. Namun untuk kegiatan lainnya, mulai SPJ dan akomodasi lain sebagainya, itu juga didukung dari di luar konteks tadi, tapi didukung dari DPA-nya Inspektorat, jadi tidak ada masalah. Mohon izin kami ingin menyampaikan terkait dengan laporan, Jenderal, terkait laporan bahwa kita punya Pokja, ada Pokja intelijen, kemudian ada Pokja pencegahan dan Pokja penindakan justisi. Terkait dengan hal tersebut kami ingin menyampaikan bahwa ini perlu pemahaman persepsi yang sama terkait dengan rekap. Karena kalau kami menilai bahwa ketika penindakan dilaksanakan, maka penindakan ini juga berujung kepada penyelesaian. Ketika penindakan, misal kalau ada penindakan 20, maka akan ada penyelesaian di 20 juga. Nah, penyelesaian ini mungkin itu adalah ada di Pokja Justisi. Kenapa demikian? Kemarin kita melaksanakan kegiatan
yang disampaikan Jenderal tadi terkait dengan ketika kita CIPKON melaksanakan kegiatan sebelum Lebaran, yaitu contoh pungli terkait dengan parkir liar. Terus kemudian pungli terkait dengan calo tiket. Nah ini kita bekerja, tapi nanti ujung penyelesaiannya kita serahkan ke Pokja Justisi. Nah kita tahu bahwa kita juga mengikuti terkait dengan aturan restoratif justice Perpol 8 tahun 2021 tentang keadilan restoratif justice. Nah ini sesuai dengan disampaikan oleh Pak Irwasum pada saat ANEP, bahwa pungli ini adalah hal yang kecil tapi meresahkan. Nah ini mungkin pemahaman kami, sehingga mohon izin Jenderal, jadi satu persepsi antara kita, baik OPP tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ini keberagaman stakeholder terkait, kami menyarankan bahwa adanya prototip pakaian, apakah itu bentuknya adalah rompi, khusus Jambi itu ada keseragaman, tapi yang mungkin di belakangnya itu sesuai dengan UPP masing-masing. Nah, tinggal bagaimana anggarannya, apakah itu nanti dari UPP provinsi ataukah diserahkan ke jajaran atau wilayah. Demikian Jenderal, mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tanjab Barat. Ya, terima kasih Bapak Inspektorat dari Kabupaten dan rekan-rekan yang hadir di Tanjab Barat pada ANEF ini. Berkaitan dengan pertanyaan atau yang disampaikan tadi oleh Pak Wakapolres selaku KUPP Kabupaten, ya, memang hasil OTT ini ya, akan diteruskan ditindaklanjuti oleh Pokja Justisi. Oleh karena itu, tentunya jumlahnya sebetulnya harus sama kalau semua Pokja OTT melakukan tangkap tangan. Ya, jumlahnya harus sama. Nah, kalau berbeda ini juga nanti jadi pertanyaan. Ya, walaupun mungkin penyelesaiannya melalui restorasi justice, tapi jumlahnya juga harus sama. Nah, oleh karena itu, jangan ada ego sektoral atau masing-masing Pokja. Mari pikir kita saber pungli, yaitu tidak timbul adanya ego sektoral. Ya. Dan menyangkut laporan supaya datanya juga sama antara kota dengan yang ada di provinsi, ya, sebaiknya masing-masing Pokja menyampaikan kepada sekretariat di kabupaten kota itu dihimpun. Ya, dihimpun. Boleh saja mungkin menyampaikan kepada Pokja yang di atasnya ataupun dalam hal ini di provinsi, ya. Apakah itu dalam bentuk melalui media sosial yang ada, silakan. Tapi yang supaya keseragaman semua, masing-masing Pokja yang ada di kabupaten kota melaporkan sekretariat menghimpun, kemudian sekretariat melaporkan kepada sekretariat di provinsi. Nah, sekretariat provinsi juga nanti mendatakan menghimpun semua, baik kegiatan yang ada di kabupaten kota maupun Pokja yang ada di provinsi. Sehingga data dimanapun akan sama. Ya, ini menyangkut laporan-laporan. Jangan masing-masing Pokja contohnya intelijen, ya hanya melaporkan kepada Pokja intelijen yang ada di provinsi. Sehingga sekretariat yang ada di kabupaten kota tidak tahu. Atau harus meminta dulu. Nah, kalau meminta, ya datanya sama ya syukur. Tapi meminta karena mendadak main asal comot, sehingga datanya tidak sama.
Ya itu menyangkut masalah laporan dan terkait dengan Pokja OTT dengan Pokja Justisi. Ada sinkronisasi data ataupun persamaan persepsi dalam menangani setiap kasus-kasus yang ditangani menyangkut dengan OTT. Kemudian yang berikutnya, rompi. Ya. Rompi, saya begitu jadi Irwasda, ada tuh rompinya tapi nggak pernah saya pakai, masih di plastik. Masih di plastik. Nah untuk kabupaten kota, belum tentukan. Kalau kita sudah desain ulang lagi rencananya. Saya ada tuh warna biru campur kuning, bukan kuning-kuning ini, agak kuning. Ada saya, sampai sekarang belum pernah dipakai. Silakan saja nanti, tapi kalau kita mendesain, nanti Pak Inspektor dari provinsi, mungkin supaya sama diinformasikan aja, disampaikan desain terkait dengan rompi ataupun jaket. Kalau nggak salah tuh jaket ya, yang saya terima tuh jaket, rompi jaket, sehingga mungkin sama ya antara provinsi, kabupaten, kota sama, tinggal yang membedakan mungkin logo ataupun tulisannya Kabupaten Kerinci atau Kabupaten Muara Jambi. Jangan ya belang-belang, sama dengan mungkin kalau rekan-rekan dari Polri tahu dalam penerimaan anggota Polri baik Tamtama, Bintara maupun Perwira dikasih rompi, se-Indonesia sama warnanya. Se-Indonesia sama warnanya, cuman yang membedakan mungkin tulisan-tulisan yang ada di punggungnya. Tapi warna itu kita lihat, oh ini panitia seleksi penerimaan anggota Polri, jadi sama. Jadi kalau turun, oh ini tim Saber Pungli yang sedang melaksanakan tugas atau turun ke lapangan. Dari mana? Tinggal dilihat, oh dari provinsi. Dari mana? Oh dari kabupaten kota yang turun. Dan nanti kita coba desainkan, tapi mungkin anggarannya masing-masing kabupaten kota ya, masing-masing kabupaten kota. Silakan aja dianggarkan untuk tahun berikutnya. Mungkin tahun ini tidak ada, tinggal kita provinsi mendesain, nanti memberikan atau menyampaikan kepada rekan-rekan di kabupaten kota supaya seragam. Jadi nggak asal turun dengan baju yang bentang-bentang. Ini bagus juga masukannya dari Kabupaten Tanjab Barat, sehingga tahu bahwasanya yang turun memberikan sosialisasi atau OTT itu adalah Satgas dari Saber Pungli. Terima kasih. Yang berikutnya sudah mulai mendekati waktu sholat. Ada? Sebentar, dari kabupaten kota ada? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Nanti dari provinsi ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya dari kabupaten kota? Kalau tidak ada, silakan dari provinsi. Siap, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Jenderal yang saya hormati Bapak Irwasda, Bapak Inspektorat dan yang mewakili Kejati. Mohon izin Jenderal, kami dari Subdit 3 Ditreskrim Polda Jambi. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Mohon izin Jenderal, beberapa kegiatan sudah pernah kita lakukan. Agama sosial maupun beberapa kali penindakan, terutama di titik-titik yang menyebabkan kemacetan di Provinsi Jambi. Namun mohon izin kami menyampaikan ada beberapa kendala kami Jenderal, karena memang terkait dengan penindakan yang kita lakukan. Yang pertama, untuk pelapor dari para supir ataupun supir angkutan batubara ini, itu mereka tidak mau membuat laporan secara resmi. Jadi legal standing untuk kita melakukan
menindaklanjuti penindakan itu terkendala di situ, sehingga proses penindakan maupun penyidikan itu terhambat di situ, Jenderal. Bukan cuma sekali dua kali kita lakukan penindakan, tapi sudah beberapa kali kita lakukan penindakan, ya memang rata-rata terkendala di situ. Kemudian yang kedua, mohon izin Jenderal, kami menyampaikan juga pada tanggal tanggal 16 Desember tahun 2022 kami juga melakukan penindakan di dua tempat atau dua titik. Yang pertama di Dishub Kabupaten Batanghari, kemudian di Kota Jambi. Jadi memang kami temukan di sana adanya pungutan yang tidak diberikan karcis oleh petugas Dishub, sehingga memang di situ terjadi perbuatan pungli yang merugikan mungkin dari penerimaan untuk Kabupaten Batanghari maupun Kota Jambi, sehingga yang dianggarkan dari Kabupaten Batanghari itu mereka setelah kita melakukan pemeriksaan, Jenderal, memang sampai 2,3 miliar berdasarkan keterangan dari Kadishub Kabupaten Batanghari, tapi ternyata tidak mencapai target untuk pemenuhan pendapatan daerah dari Kabupaten Batanghari. Yang kita dapat data dari mereka, karcis yang diberikan oleh petugas di sub honorer itu tidak diberikan ke sopir. Memang mohon izin Jenderal, perbuatannya memang mereka tidak memaksa, dari dari petugas itu tidak memaksa, tapi dari supir itu begitu mengasihkan mereka tidak memberi karcis. Nah, itu terkendala juga kita melakukan penindakan, Jenderal. Mohon izin untuk kami sampaikan juga kepada Jenderal untuk penindakan dalam bentuk proses penyidikan ataupun penyidikan sampai ke tahap pengadilan, memang di situ kami terkendala, Jenderal, karena memang untuk unsur pemerasan dari si petugas itu memang tidak terpenuhi, Jenderal, hanya memang sukarela. Kemudian yang kedua, si petugas itu hanya petugas honorer, tapi ini terjadi berulang kali sehingga menyebabkan kemacetan yang begitu panjang di Kabupaten Batanghari maupun di Provinsi Jambi, yang selama ini mungkin kita ketahui bersama yang menjadi atensi publik, kecemasan publik untuk angkutan batubara. Demikian, Jenderal, yang kami sampaikan. Mohon izin. Baik, terima kasih. Yang bisa saya simak yang pertama terkait dengan permasalahan sulitnya ataupun tidak maunya saksi dimintai keterangan. Ya. Nanti silakan rekan-rekan dari penyidik, ya, di Krim ya. Kalau memang ini cukup serius permasalahan yang ditangani, ya, dan harus sampai ke pengadilan, misalnya, harus sampai pengadilan supaya betul-betul ada efek jera, ya, kita ya terpaksa melakukan upaya. Yang pertama melakukan upaya paksa, pemanggilan, kalau nggak ada ya sudah kita jemput. Tetapi lebih baiknya ya coba kita jemput bola juga. Mungkin dia atau yang kita tangani masalah itu ada di Batanghari. Saya nggak tahu ya kasusnya ini, kan cuma disampaikan secara umum. Tapi dia dipanggil ke sini, mungkin waktunya, biayanya dia. Ya coba saja kita yang jemput bola, kita ke sana. Kita meminta keterangannya dengan kita datang ke sana. Kalau memang sekali lagi kasus ini kasus menjadi atensi dan harus lanjut supaya betul-betul ada efek jerah. Karena sudah berulang-ulang dan nilainya cukup tinggi misalnya. Ya satu itu dengan upaya pemanggilan sekali, 2 kali, 3, sekalian perintah membawa. Ya. Terus
lebih afdolnya lagi ya kita jemput bola. Kalau permasalahan itu memang jauh, kecuali dia dekat sini. Kalau dekat aja ya pasti kita juga ada nomor telepon. Apa sih kendalanya? Mungkin dia takut, walaupun dekat, takut diketahui sama supir-supir lain menjadi bulan-bulanan menjadi sasaran. Nah kita yang jemput bola. Kita jemput bola. Itu ya kalau menyangkut masalah saksi yang tidak mau dimintai keterangan, karena ini memang sudah cukup meresahkan, harus lanjut misalnya. Tapi kalau tidak meresahkan, ya dengan upaya restorasi justice itu sudah ada efek jerahnya, ya sudah itu lakukan dan nilainya juga tidak signifikan. Nah, itu silakan. Jadi yang bisa menilai ya rekan-rekan sendiri, rekan-rekan sendiri. Terus yang kedua ya ini memang kalau pungli kan nilainya dikit, ya misalnya parkir, ya parkir juga sebetulnya bisa dilakukan penertiban. Dia meminta dengan tidak ada restribusi, apalagi memintanya dengan memaksa sehingga meresahkan orang, dan daerah itu mungkin daerah yang sebetulnya free ataupun bebas parkir. Kalau ada di Jakarta daerah-daerah tertentu mall, supermarket aja tuh ada supermarket yang tidak usah bayar parkir, tapi kadang-kadang ya masyarakat sekitar situ memanfaatkan. Nah kalau sudah memaksa, kalau ya mungkin kita ngasihnya ikhlas ya silakan monggo, tapi kalau sudah memaksa ya itu meresahkan ya sudah. Tapi itu kalau untuk efek jerah supaya tidak melebar ya silakan OTT saja, namun restoratif. Buat surat pernyataan perjanjian. Wah, jangan di situ nanti kamu ditangkap lagi loh sama OTT. Jangan di situ tuh. Sebetulnya daerah bukan untuk dipungut parkir. Udah jangan, lama-lama kan takut. Tapi ada upaya kita. Nah ini saya tidak tahu restribusi angkutan ini sampai bikin macet pada saat berada di timbangan atau apa? Kok sampai dia berani di tengah jalan sampai bikin macet? Mohon izin Jenderal, jadi memang kalau seharusnya itu kan kalau yang kami lihat kemarin, beberapa itu memang harusnya dia masuk dulu Jenderal. Masuk, dia nyerahkan di pintu keluar, baru keluar. Tapi kalau ada yang di depan, yang kami ambil itu ada 3 Jenderal. Ada di depan, di tengah, dan di pintu keluar. Itu kalau dicegat di depan ini, macetnya itu sampai ke belakang-belakang itu Jenderal. Itu terjadinya itu memang kalau yang kemarin pada waktu itu subuh. Dia main dari subuh sampai kira-kira jam-jam 3:30 atau jam 4 pagi. Ada di posisinya, ada di timbangan-timbangan itu, bukan? Kalau timbangan itu dia tidak aktif Jenderal. Jadi terminal retribusi untuk angkutan aja dalam baik angkutan batu bara maupun CPO. Resmi itu? Resmi retribusi resmi. Dan resmi, dilakukan resmi. di jalan? Kadang ada yang di pinggir jalan Jenderal. Kalau resmi kan tinggal koordinasi aja. Mungkin ya permasalahannya mungkin kalau resmi ya. Siap. Resmi ya, itu restribusinya resmi. Ya penyebabnya kemacetan mungkin dikoordinasikan aja, mungkin dipindahkan di mana. Tapi yang tidak resmi ini dia tidak dikasih itu, dikasih kupon. Jadi tidak dikasih kupon. Jadi memang ada tapi terima, tapi nggak dikasih kupon. Ada yang nggak dikasih kupon. Ada dua kan Jenderal. Memang yang jadi masalah ada dua. Ada yang resmi dipungut di terminal oleh petugas, ada yang oleh masyarakat yang pungli-pungli liar itu Jenderal. Memang ketakutan dari supir batu bara itu kan karena memang mereka melintasin jalur itu terus gitu Jenderal. Sehingga dia memberikannya itu ya berikan gitu tapi mereka tidak berani melaporkan gitu Jenderal. Tapi dan tidak keberatan atau keberatan. Tapi lewat IG Jambi itu selalu Jenderal. Ada ya. Mohon izin. Ada ya. Kadang-kadang ada masyarakat dalam hal ini supir-supir tidak keberatan, tapi dampaknya kemacetan. Yang repotnya ini keberatan, kemacetan juga. Ini yang repot kita. Satu sisi kita memang harus tertibkan punglinya, satu sisi ini penanganan kemacetannya bagaimana, ini itu masalah di lantas lah. Tetapi begini rekan-rekan, kalau itu sesuai
prosedur yang ada, sah, resmi, dampaknya hanya kemacetan, ya mungkin koordinasikan kita dengan di lantas kira-kira retribusinya tidak di sini di mana kira-kira. Tapi kalau sudah berdampak kepada masalah lain, bukan hanya kemacetan, artinya situ sudah ada pungli, apalagi dari masyarakat-masyarakat yang sekitarnya yang tentunya meresahkan dan merugikan, ya satu-satunya ya harus dilakukan tindakan. Tapi tindakan ini juga harus humanis dan memikirkan berbagai sektor permasalahan di lingkungan itu. Jangan juga ya kita kadang-kadang berpijak di dua sisi yang dilematis, gitu kan. Satu sisi kita ingin menegakkan peraturan, di satu sisi nanti kita berhadapan dengan masyarakat yang sudah turun-temurun mungkin ya, saya nggak tahu ya, sudah turun-temurun. Tapi itulah tim sosialisasi juga bergerak, pencegahan juga bergerak, itu bahwasanya apa yang kamu lakukan salah, sudah salah, dan itu berdampak kepada mungkin hukum. Ya jangan tim penindak dalam ini OTT saja, tapi di situ ada permasalahan, tim Pokja tidak melakukan aksinya di situ untuk memberikan sosialisasi. Nah ini juga tolong tim Pokja ya juga bisa bekerja sama dengan Pokja OTT ataupun penindakan. Ya, jadi sinkron. Masyarakat kalaupun ditindak oleh OTT diambil atau ditangkap tangan, ya, mereka sudah memahami bahwasanya itu dilarang dan bertentangan dengan aturan hukum. Ya, ini kembali kepada rekan-rekan yang masing-masing di Pokja sesuai dengan mungkin hati nuraninya, dengan catatan tidak bertentangan dengan aturan, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan SOP yang ada, ya lakukan itu. Itu ada lagi? Ya. Terima kasih Jenderal. Mohon izin menambahkan Jenderal terkait masalah penanganan perkara. Memang tadi sudah disampaikan masalah kendala terhadap saksi-saksi. Namun di sini kami ingin menambahkan bahwa dari perkara OTT terhadap dishub yang ada di terminal angkutan baik yang di Talanggulo maupun yang di Batanghari, di sini kami hasil penyelidikan kami melihat adanya potensi kerugian atau pendapatan daerah yang tidak masuk akibat tidak dilakukannya penarikan retribusi secara sesuai aturan. Artinya di mana dari hasil penyelidikan kami supir-supir tersebut ada yang memberikan tidak sesuai dengan nominal. Ada juga petugas menarik retribusi, karsisnya tidak diberikan. Nah, dari jumlah perkiraan kendaraan yang melintas ataupun masuk ke terminal tersebut, itu dengan jumlah pendapatan penarikan retribusi tersebut itu diperkirakan sangat jauh sekali. Jadi di sini kami memberikan informasi dari hasil penyelidikan kami. Di sini adanya dugaan pendapatan daerah yang tidak bisa ditarik atau mungkin loss karena tidak tertibnya penarikan retribusi tersebut. Nah, memang melihat situasi arus lalu lintas, satu sisi memang mengakibatkan kemacetan, tapi di sisi lain karena mungkin dari petugas tersebut memungutnya tidak sesuai aturan, sehingganya di sini berpotensi terhadap adanya pendapatan daerah yang tidak masuk, khususnya dari retribusi terhadap retribusi terminal.
Demikian Jenderal yang mungkin bisa dapat kami berikan masukan. Terima kasih. Baik, ini terakhir ya. Saya pikir sudah lakukan aja tindakan OTT supaya ada efek jerah. Karena pendapatan daerah akhirnya sangat berkurang drastis, sangat banyak sekali. Sudah, upaya, kalau enggak ada efek jerah. Ya, lakukan aja OTT. Ya, kalau memang itu harus, ya sekali lagi harus sampai kepada sampai ke pengadilan sana, udah proses aja, nanti serahkan justisi. Ya, udah itu jelas-jelas kalau memang merugikan ya pendapatan daerah, ya sudah. Saatnya lagi toleransi supaya ada efek jerah. Supaya ada efek jerah, kan itu cukup banyak. Memang ini permasalahan dari dulu ya, dari dulu saya masih kasar-kasar lantas ya begitu, ada retribusi liar. Ya kalau supir-supir ya dia paling enak, lebih bagus, dia sedikit ngasihnya. Tetapi juga kita ada permasalahan-permasalahan ya menyangkut masalah misalnya di jembatan timbangan ya. Jembatan timbangan kita terbatas, mobilnya sangat banyak. Kalau semua masuk situ ya pasti antri, repot kan, semua masuk itu repot. Ya harus ada kerjasama memang antara Satgas Saber Pungli di Telantas sama perusahaan angkutan maupun batu bara, supaya nggak masuk, yakin kita muatannya sesuai. Ya kalau dulu saya di Kalimantan, di garis aja tuh boxnya, misalnya truk itu hanya mengangkut bisa 8 ton. 8 ton setinggi apa sih dengan truk yang sedemikian besarnya, kasih garis. Nah, udah dimasukin ke Dinas Perhubungan. Nah, ini kalau garis inilah dia 8 ton. Lebih dari garis lebih. Nah, udah gampang. Lihat aja tinggal. Oh, ya, di bawah itu lewat. Kok timbangan masuk, timbang dulu. Ya lama ya, lama-lama antri. Nah, lihat aja batasi itu. Ya memang harus koordinasi dengan ya Direktorat Lalu Lintas, perusahaan batubara maupun angkutannya. Ya ini memang permasalahan juga di Polda itu kan, masalah angkutan batubara tuh yang muatannya over. Itu masalah kerusakan jalan dan kemacetan. Nah, kita yang punglinya ya, terkait dengan pendapatan daerah sudah. Saran saya, perintah saya, OTT-kan aja supaya ada efek jerah, karena akhirnya pendapatan daerah yang sangat-sangat kecil sekali akhirnya yang didapat oleh daerah tersebut. Padahal dia memakai jalan, paling nggak jalan dia pakai rusak aja, walaupun itu jalan nasional urusannya. Pusat paling nggak, tapi di jalan-jalan kabupaten yang dia lalui juga harus diperbaiki. Ya, udah tindak tegas aja. Yang sesuai aturan aja supaya betul-betul efek jerah. Saya rasa itu ya, sudah jam 12. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Inspektorat Provinsi, kemudian sebagai Wakil Ketua 1, kemudian dari Kejati, Wakil Ketua 2, para Pokja, Bapak-Bapak dari staf ahli dan hadirin, termasuk juga UPP Kabupaten Kota beserta jajarannya, ya, dan pokja-pokja yang ada. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada kesempatan ini, dan mohon ya sekali lagi saya mohon kepada rekan-rekan seluruhnya baik yang ada di provinsi maupun kabupaten, untuk ke depan kita bisa semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan sesuai dengan anggaran yang ada, sehingga ketika kita di-ANEF tiap bulan kita tidak pada posisi yang paling bawah atau yang disebut. Ya, pokoknya tengah-tengah saja kita sudah bersyukur dapat 10 besar ataupun 3 besar ya. Itu prestasi kita dan rekan-rekan yang ada di kabupaten kota. Itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf sekali lagi, mungkin ada penyampaian yang tidak pas, atau kata-kata yang tidak pas, ya mohon maaf sebagai manusia biasa. Dan setelah ini kita kembali mudah-mudahan sampai ke tujuan rekan-rekan ke kantor masing-masing dalam keadaan selamat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Jenderal atas sambutan dan arahannya. Acara dilanjutkan dengan paparan Saber Pungli oleh Inspektur Provinsi Jambi. Kepada Inspektur kami persilahkan.
Izin Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Kata Pokja Saber Pungli. Izin melaporkan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa anggaran kita di tahun ini lebih kurang 1,2 M dan baru terserap sekitar 20%, itu pun hanya pembayaran honor Pak Ketua. Jadi memang harus kita pacu untuk percepatan. Tinggal mekanisme, tadi sudah diskusi sama Pak Ketua bahwa kalau di kami Pak, begitu pengajuan dan approval persetujuan dari Pak Ketua sudah didapat, maka anggaran sudah bisa dicairkan. Nah, bisa juga dengan mekanisme sistem panjar ketika teman-teman nanti melakukan kegiatan, jadi belum terpenuhi semua anggaran, tapi kita bisa kasih panjar paling tidak untuk pembiayaan akomodasi dan transportasi sudah bisa dipenuhi. Nah, ketika mungkin nanti 1,2 ini kurang dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, kita akan upayakan ditambah di APBD perubahan. Masih ada kesempatan Pak Ketua, termasuk tadi masukan terhadap pembuatan rompi untuk anggota Satgas. Karena rompi yang lama itu Pak Ketua bahannya itu panas. Jadi mungkin sebaiknya kita rubah dengan bahan yang lebih baik lagi sehingga bisa digunakan untuk teman-teman turun ke lapangan. Yang selanjutnya Pak, menyimak tadi Bu Hartati menyampaikan permasalahan pungli di pendidikan, karena saya sedikit tahu tentang pendidikan. Ini terjadi Pak di seluruh kabupaten, bahkan saya mendapatkan limpahan dari Kejaksaan Negeri Tebo berkas untuk dilakukan pembinaan. Masih terdapat beberapa dalam tanda kutip pungli, karena di Undang-Undang Sisdiknas 2003 PP 48 Permendikbud 75 tentang komite, bahwa masyarakat sebenarnya memang diwajibkan juga untuk membantu penyelenggaraan pendidikan. Tinggal mekanisme Bu Tati, mungkin tidak ada salahnya nanti izin Pak Ketua, saya berinisiasi nanti dengan kelompok ahli mengundang Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan untuk kita kita mitigasi dulu apa masalah-masalah atau regulasi yang ada di sana, termasuk risiko-risiko yang bakal dihadapi sehingga kita bisa carikan solusi. Bu tadi sudah ngomong tadi bahwa seharusnya ada peraturan daerah tentang pembiayaan pendidikan, bahwa sebenarnya Gubernur Jambi sudah menerbitkan Pergub Pembiayaan Pendidikan, namun memang sampai hari ini kita belum dapat, dan itu hanya diperuntukkan untuk sekolah titian teras. Jadi bukan diperuntukkan untuk pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah menengah dan kejuruan tingkat SMA dan SMK. Nah, jadi perlu kita undang Pak Ketua, nanti izin Pak Ketua, kami buatkan surat kepada Dishub dan Distik sebelum kita lakukan sosialisasi dan turun ke lapangan. Ada baiknya kita mengundang mereka dulu ke sini untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan mereka yang menurut kita rawan terhadap pungli. Saya rasa itu, jadi kami siap Bapak Ibu untuk mensupport kegiatan, bahkan Pak Gubernur juga sangat care terhadap kegiatan kita untuk membantu mewujudkan Jambi yang bersih dari pungli. Karena memang tadi sudah disampaikan walaupun kecil tapi sangat meresahkan masyarakat. Saya rasa itu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kami ucapkan kepada Bapak Inspektur Pungli. Baik, terima kasih. Sedikit menanggapi dari Bapak Inspektur. Provinsi yang menyangkut anggaran, nanti seperti yang kita bicarakan bagaimana mekanismenya, apakah tetap kita dari Pokja ini mengajukan seperti biasa baru turun, atau bagaimana kalau memang bisa diapa istilahnya diserahkan ke hibah apa? Panjar Pak.
Dipanjar aja dulu. Panjar aja dulu ya. kegiatan, ya. Panjar kegiatan. Panjar kegiatan. Pokoknya mekanismenya tidak menyalahi aturan Ya. dan tidak mengganggu kinerja rekan-rekan karena terhambat masalah anggaran aja. Nanti kenapa kecil? Mereka pokoknya alasan aja anggaran Pak, nggak ada anggaran, nah ke kita lagi. Anggaran sulit, anggaran mekanismenya birokrasinya sulit Pak, gini lah ke kita. Gitu ya. Terima kasih. Kemudian yang kedua rompi ya. Nanti kalau memang mau disiapkan mungkin. Kalau topi mungkin sudah ada ya. Topi saya ada juga tuh sampai sekarang. Topi jaket belum pernah dipakai. Nggak pernah turun. Nah, topi kayaknya kalau topi sudah bagus desainnya ya sudah itu aja. Kalau nggak pernah juga dipakai mungkin yang lainnya bapak-bapak juga. Itu saja mungkin dari Kejaksaan cukup. Saya kembalikan ke operator. MC? Ada lagi? Ya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu menyanyi Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan tertibnya acara pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tolong ininya suaranya dimutkan ya.